di pemilu dan pilpres kali ini. Terima kasih Randy atas undangannya di tengah-tengah. Terima kasih juga kepada kawan-kawan semua yang masih berjuang. Memperjuangkan bukan figur, bukan tokoh, tapi memperjuangkan nilai. Nilai atas menolak kecurangan, menolak ketidakadilan. Dan saya sangat apresiasi atas hadirnya teman-teman di sini. Pertama, saya mau cerita satu hal. Teman-teman masih ingat di September 2023 lalu, Presiden Jokowi dengan lantang menyatakan bahwa saya pegang semua data intelijen. Masih ingat? Kira-kira benar atau enggak tuh? Salah atau benar? Maksudnya itu salah nggak sih secara moral, secara etik, secara hukum? Oke. Tapi Bawaslu pun sebenarnya nggak ada tindak lanjutnya. Nah, saya mau bilang bahwa Pasal 4, Pasal 5 Undang-Undang Intelijen itu mengamanatkan agar intelijen itu bisa untuk mengidentifikasi, menganalisis segala ancaman yang sifatnya nasional. Jadi bukan terhadap partai politik. Nah, kendalanya Presiden sebagai orang yang memang wajib dilaporkan atas data-data intelijen itu menyalahgunakan data intelijen untuk kepentingan politik elektoral. Dan itu sangat fatal, skandal total. Dan itu harus dilawan. Saya mau cerita satu. Yang kedua, PJ Kepala Daerah. Teman-teman udah nonton Dirty Vote? Dirty Vote juga cerita soal PJ Kepala Daerah. Saya kasih contoh. Di Jawa Tengah, teman-teman, ada satu perombakan besar-besaran yang terjadi kepada petinggi-petinggi Polri di level Jawa Tengah. Targetnya apa? Mengobrak-ngabrik kandang salah satu warna. Ya teman-teman saya nggak perlu kasih tahu lah ya, teman-teman udah paham. Dan itu akhirnya berhasil. Berhasil, apa buktinya? Pasangan 02 menang 50-an% di Jawa Tengah. Mengalahkan yang seharusnya kita tahu yang menang siapa gitu. Oh ya, ini disclaimer, saya bukan pendukung siapa-siapa di sini. Tapi saya pendukung perubahan kebetulan. Saya pendukung perbaikan. Tapi yang saya mau bilang adalah begini, Randy dan kawan-kawan semua. Pemilu itu seharusnya menjadi satu-satunya hari ini, satu-satunya sarana kedaulatan rakyat untuk memilih. Mereka datang berbondong-bondong, sukacita, masuk ke TPS dengan hati nuraninya, dengan hati jernihnya, pikiran yang mereka tentukan ya, di saat kita ada dalam satu kesulitan demokrasi. Kita hari ini lihat kebebasan sipil kita terenggut, kebebasan digital kita dicabik-cabik, orang bersuara dilaporkan, orang mengkritik dikriminalisasi, betul nggak? Dan pemilu seharusnya menjadi ajang penghukuman paling tinggi bagi masyarakat yang tidak puas terhadap hasil pemilu itu. Nah, masalahnya adalah pemilu dimanipulasi. Kita ada dalam era pemanipulasian. Semua perangkat, semua daya itu dikerahkan untuk memenangkan salah satu paslon. Dan itu sudah terpampang secara nyata. Jadi kawan-kawan semua, saya ingin mengajak bagi teman-teman yang setia pada value, setia pada nilai, terus berjuang menuntut satu keadilan, menuntut satu perubahan yang menjadi lebih baik. Kalau tidak, saya sepakat dengan tagline-nya ubah bareng, kita akan punah dengan perlahan. Kita akan selesai. Karena negara kita yang kita cintai ini akan dikuasai oleh kelompok elit yang tidak peduli dengan kita semua. Mereka hanya peduli kantong-kantong mereka. Ketika pemilu menang lagi, dan mereka akan sangat betah dengan status quo ini. Status quo untuk keluarganya, untuk familinya, untuk kerabat-kerabatnya, dan kita tidak akan kemana-mana. Demokrasi kita akan terus nyungsep, dan kita akan ada dalam situasi kebobrokan yang maksimal. Terima kasih kawan-kawan. Teman-teman yang baik, pemilu pencoblosan sudah kurang lebih lewat 4 hari di belakang kita. Namun saya terus percaya
saya terus berharap dan saya terus berdaya bahwa semangat perubahan, semangat untuk keadilan, dan semangat untuk kebenaran akan terus hidup, tumbuh, dan berkembang di hati rekan-rekan semuanya. Teman-teman, di sini kami ingin membuka tabir. Tabir atas adanya ketidakadilan, kecurangan, dan segala hal kebohongan yang kita rasakan. Teman-teman, harapan kami ketika teman-teman keluar dari ruangan yang baik ini, dari kegiatan yang baik ini, teman-teman akan terus membawa semangat perjuangan dan semangat perlawanan itu kemanapun teman-teman berada. Dan harapan baik kami adalah bahwa semangat perubahan itu tidak berhenti di sini. Karena demokrasi kita terlalu besar untuk dikecilkan oleh kecurangan. Demokrasi kita terlalu besar untuk dikecilkan oleh 1-2 orang. Dan demokrasi kita terlalu besar untuk dikecilkan oleh partai politik, konglomerasi, dan orang-orang yang ingin mengerdilkan semangat berwarga negara, semangat berindonesia, dan semangat berdemokrasi kita. Teman-teman,